Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang tidak pernah henti-henti diucapkan oleh orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memang kalimat yang paling layak diucapkan oleh setiap makhluk, bukan hanya manusia, jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Karena memang la ilaha illallah, tidak ada pencipta yang berhak disembah kecuali Allah, dan seluruh makhluk mengetahui masalah itu kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Juga kita senantiasa memanjatkan salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagai rasa terima kasih kita kepada beliau yang telah berjuang 23 tahun, 13 tahun fase Mekah penuh dengan cobaan, cacian, hinaan, tuduhan bahwasanya beliau penyihir sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau 10 tahun di Madinah menyempurnakan menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Fase Madinah di mana kita sudah tahu ayat-ayat Madaniyah semuanya turun berhubungan dengan masalah hukum-hukum syariat sampai agama ini sempurna, dan akhirnya sampailah agama yang mulia ini di saya dan anda semua. Maka kita sangat wajar mengucapkan as-salatu wa taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teman-teman sekalian, juga alhamdulillah karena Allah mudahkan pertemuan kita yang ketiga ini dengan ihsan dan taufiknya, karena kita bisa diberikan oleh Allah kemudahan membahas di pertemuan pertama tentang sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan pertemuan yang kedua kita sempat membahas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kesempatan pagi ini semoga Allah memberkahi juga dan mengikhlaskan niat kita, serta menjadikan ini tambahan ilmu yang akan menambah iman, serta membuat atau mendongkrak amal saleh kita juga makin bertambah, dan juga dijadikan sebagai tambahan amal di timbangan kita pada hari kiamat nanti, membahas sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita perlu tahu bahwasanya membahas orang-orang yang mulia seperti ini adalah membahas figur orang yang telah sempurna dari seluruh lini kehidupan. Sebagai seorang laki-laki yang menikah, Uthman bin Affan sebagaimana orang-orang yang sebelumnya Abu Umar dan Uthman dan Abu Bakar adalah orang-orang yang sempurna menjadi suami. Dalam rumah tangga mereka sangat luar biasa dalam memimpin rumah tangganya, tegas dalam keputusan hukum-hukum Allah, tegas dalam melarang keluarganya dalam melanggar agama-agama Allah. Mereka juga melakukan kesempurnaan agama, bukan hanya monogami tapi mereka berpoligami yang sempurna. Mereka juga memiliki keturunan-keturunan yang sangat luar biasa. Banyak di antara keturunan-keturunan mereka menjadi ulama dan juga menjadi orang-orang saleh, serta keturunan yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga kaum muslimin bertambah. Kemudian mereka juga seorang pengusaha. Mereka orang-orang yang berhasil dari sisi bisnisnya. Lalu kenapa ada orang muslim yang masih berpatokan dengan orang-orang non-muslim? Sementara ada sejarah yang luar biasa dalam kehidupan kita yang sudah jelas-jelas melalui kita. Sebelumnya sukses dalam rumah tangganya, menjadi seorang suami, sukses menjadi ayah, sukses menjadi seorang pedagang, saudagar yang luar biasa. Mungkin kalau sekarang pun saya bisa mengatakan tidak ada muslim yang sekaya para sahabat ini. Sebagaimana akan kita jelaskan bagaimana luar biasanya kekayaan yang dimiliki oleh Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan banyak sahabat yang lain yang tidak terhitung kalau sekarang jumlahnya. Sangat luar biasa. Dan itu akan kita lihat juga bagaimana peran mereka dalam berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga harta tersebut makin banyak berkahnya. Juga kita lihat mereka sukses menjadi seorang pemimpin negara. Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum ajma'in menjadi raja, khalifah. Dan kita lihat nanti di kehidupan Uthman bin Affan ekspansi Islam, menyempurnakan apa yang telah Umar bin Khattab lakukan radhiyallahu anhuma, sampai ke wilayah Persia disempurnakan semua, sebagian wilayah Khurasan yang belum terbuka, sampai ke perbatasan Cina, dan juga seluruh Afrika takluk di tangan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Islam menyebar di mana-mana. Seorang raja yang sukses menyebarkan agama Islam, seorang raja yang kaya raya dari hartanya pribadi, bukan dari harta yang diambil dari pemerintahan. Seorang suami yang sukses, seorang ayah yang sukses, gitu kan. Luar biasa.
dan yang tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting daripada sebelumnya, mereka telah mendapat jaminan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga ya tanpa hisab. Ini satu hal yang luar biasa. Kenapa masih banyak orang yang coba mengambil tauladan, contoh, masih mau menukil perkataan orang-orang selain mereka yang sudah sangat luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Cukuplah sabda Nabi SAW untuk Uthman bin Affan yang masyhur, ala astahi min rajulin istaha minhul malaikah. Tidakkah saya malu dengan seseorang yang malaikat pun malu dengannya. Ini satu hal yang luar biasa sebagaimana yang kita jelaskan riwayatnya. Sebelum jauh masuk ke dalam Uthman bin Affan radhiyallahu anhum, saya ingin melempar sebuah pertanyaan kecil kepada jemaah sekalian, seluruh muslimin yang mendengarkan ceramah ini tentunya. Maka Anda boleh jawab di diri Anda masing-masing. Kalau Anda belum tahu jawabannya, saya akan berikan jawaban. Kalau Anda sudah tahu, alhamdulillah, kita saling berbagi sehingga bisa menambah ilmu dan pengalaman. Judul kita adalah meraih surga dengan harta bersama Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat di sini meraih surga dengan harta, berarti ada hubungannya dengan harta. Pertanyaan saya adalah, antum bisa jawab ke diri sendiri masing-masing. Apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Ini pertanyaan yang sederhana, tapi butuh jawaban yang dipenuhi dengan ilmu, dengan bukti ilmiah, bukan hanya sekedar jawaban biasa. Maka jawabannya, ikhwan dan akhwat sekalian, jelas, iya. Islam menyuruh kita untuk menjadi orang yang kaya. Kaya memiliki materi yang sumbernya jelas dari hal-hal yang halal. Dari mana dalilnya Ustaz? Bisa nggak dijelaskan kepada kami? Bukankah orang miskinnya muslimin lebih dulu masuk ke dalam surga sebelum orang kaya? Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, saya akan menjawab iya. Dan ulama merincikan kenapa orang miskin lebih dulu masuk ke dalam surga, karena hisab mereka lebih cepat. Bukan berarti mereka mengalahkan orang-orang yang kaya. Sampai ulama berselisih pendapat dan ujung-ujungnya paling banyak pendapat tentang masalah mana yang lebih afdal. Orang kaya yang suka bersyukur dengan orang miskin yang suka bersabar. Mana yang lebih afdal posisinya? Ujung-ujungnya adalah mereka menemukan ternyata orang yang kaya bersyukur lebih afdal daripada orang yang miskin sabar. Dua-duanya punya potensi, dua-duanya punya fadilah, tapi di sini ternyata ada hal yang luar biasa yang kadang-kadang luput dari kaum muslimin. Saya jelaskan beberapa dalil ikhwas sekalian. Tentu ini bukan menyalahkan teman-teman kita yang miskin, tidak. Karena Anda miskin pun bisa mengubah nasib. Karena miskin itu masuk dalam takdir ikhtiar. Masuk dalam takdir ikhtiar. Itu potensi. Allah berikan waktu kita sama semuanya. Ya, samanya itu adalah 24 jam. Semua punya mata dua, punya kuping dua, tangannya dua, kakinya dua, semua punya potensi yang sama, waktunya sama-sama 24 jam, sama-sama lahir dari rahim seorang ibu. Kenapa kok ada orang yang maju dan ada orang yang tidak maju? Ini yang butuh kita ya korek. Apa kira-kira rahasianya? Apa kira-kira rahasianya? Ternyata dalam Islam banyak sekali dalil yang mendongkrak kita untuk menjadi orang yang sukses dunia dan juga akhirat. Saya angkat pertama misalnya dalilnya. Ulama mengatakan rukun Islam itu ada 5. Semuanya wajib. Tetapi 5 rukun Islam ini dari syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan dan haji, semuanya wajib, cuma dibagi 3 lagi oleh para ulama. Yang pertama adalah wajib, tidak ada toleransi di situ. Tampaknya pasti kafir. Itu adalah syahadat dan salat. Ini jelas, mutlak. Syahadat, tanpa syahadat seseorang itu dikatakan kafir. Dia tidak syahadat. Oleh syahadat dia jadi muslim, kecuali lahir dalam keadaan Islam, berarti dianggap sudah terwariskan dari orang tuanya, karena otomatis orang tuanya akan selalu mengajarkan kepadanya masalah syahadat. Kalau masalah sholat, yang meninggalkan secara pembangkangan, sebagaimana ulama mengatakan hukum tarkus sholah amdan wa jahdan, sengaja dan membangkang, itu kufur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ahdu ladhi bainana bainam tarkus salat faman taraka faqad kafar. Perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Yang kedua, ikhwan dan akhwat sekalian, rahiman rahimakumullah, adalah rukun Islam yang wajib tapi masih bisa diganti di waktu yang lain. Kalau orang itu punya udzur syar'i, puasa Ramadan. Kita tahu kalau orang musafir, sakit, wanita haid dan seterusnya,
Ada udzur-udzur syar'i masih bisa diganti, tapi harus diganti. Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'iddatu min ayyamin ukhra. Gantilah di hari-hari yang lain. Ada toleransinya. Yang ketiga yang jadi saksi bahasan kita, wajib tapi bagi yang mampu. Zakat dan haji. Perhatikan apa kata para ulama. Banyak orang Islam salah faham dengan dua rukun ini. Pada saat mereka tidak punya pendapatan, mereka tidak capai nisab atau haul. Nah, nisab terutama secara khusus, masalah hartanya tidak mencapai 85 gram emas dalam 1 tahun masa penyimpanan harta, dia menganggap dirinya tidak akan pernah perlu memikirkan masalah rukun Islam ini. Nggak usah pikir zakat deh. Saya tiap tahun biar terima zakat saja. Ini pemahaman yang salah. Oh, kalau pergi haji biayanya mahal. Ya udah, saya kayaknya nggak, udah pendapatan gaji saya cuma 1 juta sebulan, 2 juta sebulan, kayaknya saya nggak mungkin pergi haji deh. Biayanya sampai 70-80 juta kalau NH plus. Maka mungkin saya tidak akan pernah haji. Ini pemahaman yang keliru sekali. Karena dia akan memvakumkan dirinya dan tidak mau mencapai target itu. Padahal sebenarnya seorang muslim, kata ulama, wajib baginya minimal niat. Mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan satu waktu berdoa kepada Allah, saya dari tadinya menerima zakat, memberikan zakat. Bukan mustahil Allah ganti keadaannya. Lalu dia ikhtiar memasang program, kalau tahun ini saya terima zakat, tahun depan saya ingin memberikan zakat. Dengan niat yang saleh, niat yang baik, maka akan Allah SWT mudahkan jalannya, dan dia juga akan menjadikan atau mengatur program-program agar bisa mengeluarkan zakat. Tahun depan belum bisa, tahun depannya lagi. Yang penting, ya Allah, jangan buat saya meninggal kecuali saya sudah mengeluarkan zakat. Itu sebuah niat yang tulus. Begitu pula dengan haji. Ya Allah, sebelum saya meninggal saya ingin mengerjakan haji. Tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, mulai menabung. Allah SWT berkahi. Berapa banyak orang yang menabung, ikhwah akhwat sekalian. Subhanallah, dananya baru 10 juta. Tapi karena ada temannya, ada kerabatnya yang tahu dia nabung untuk haji, lalu dilengkapkan pada tahun depannya. Sudah kamu pergi haji, saya biayain selebihnya. Itu banyak terjadi. Akhirnya kan terpenuhi rukun Islamnya dengan niat dan tekad yang baik. Ini penting sekali. Dan ini sekaligus mendobrak ya pemahaman umat Islam bahwasanya lebih baik ya dalam keadaan miskin dan susah daripada keadaan kaya. Ini pemahaman yang salah. Dan Anda semua mampu untuk keluar daripada belenggu itu sebenarnya. Kaum muslimin, nanti akan kita lihat bagaimana keadaan para sahabat yang luar biasa, kehidupan mereka dipenuhi dengan ya kegemerlapan kekayaan dunia yang jelas sumber dari yang halal, dan juga bagaimana mereka melakukan atau mengeluarkan harta tersebut untuk ya agama ini dan untuk meraih surga dengan harta tadi. Dalil yang kedua, ikhwah akhwat sekalian, tentang masalah pentingnya orang menjadi orang yang kaya, sebenarnya punya pendapatan. Kaya ini relatif ya, bukan berarti orang sudah punya triliunan rupiah. Kaya itu ulama berikan definisi adalah orang yang sehat badannya, kemudian punya pendapatan yang mencukupi untuk kebutuhan dia, dan juga bisa mengeluarkan untuk sedekah. Itu sudah kaya namanya. Karena dia sudah punya pendapatan untuk keluarkan, jadi dia sudah tidak butuh bantuan orang. Itu namanya kaya. Jadi ini relatif, jangan difahamin berarti Ustadz tuntun supaya kita jadi seorang miliarder. Bukan itu maksudnya. Tapi Anda sudah punya pendapatan yang mencukupi hidup Anda dan bisa leluasa membantu orang lain, walaupun sebatas kemampuan kita. Itu sudah kaya namanya. Sebuah hadis Bukhari bahwasanya telah datang sahabat-sahabat yang miskin kepada Nabi SAW. Sebagian mereka datang lalu berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya banyak sekali di Madinah ini, mereka mengalahkan kami dari sisi pahala. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami mengerjakan apa saja ya kegiatan berjihad, mereka berjihad. Artinya mereka melakukan apa yang kami lakukan, semua dapat pahalanya sama. Tapi mereka mengungguli kami karena mereka bersedekah dengan harta mereka. Kami nggak punya itu ya Rasulullah. Ajarkan kepada kami perbuatan amal yang kalau kami kerjakan kami bisa menyaingi mereka dari pahala sedekah mereka itu. Kata Nabi SAW, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Hadis ini kebetulan tidak dikaitkan dengan masalah sholat umumnya, gitu kan? Sebagaimana ada hadis yang serupa, pernah Fatimah meminta kepada Nabi SAW radhiyallahu anha untuk diberikan seorang pembantu untuk membantu beliau. Lalu kata Nabi SAW, wahai Fatimah, maukah saya ajarkan kepada kamu perbuatan yang mengalahkan pembantu itu, mengalahkan, menghilangkan rasa capekmu? Bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allah Akbar 33. Hadis yang serupa tadi terjadi pada awal saya bahaskan.
Maka sahabat-sahabat miskin ini pulang lalu mengamalkan. Tidak lama kemudian dalam hadis Bukhari dikatakan mereka datang kembali lalu berkata, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendengarkan sabda Anda dan mengamalkan juga." Artinya apa? Mereka ngalahin kali. Mereka mengalahkan lagi kami dari sisi pahala. Karena zikir itu pun diamalin sama mereka. Apa jawaban Nabi SAW? Diberikan kiat yang lain, ya, diberikan ke jalan keluar yang lain seperti tadi diajarkan zikir itu. Jawaban Nabi SAW sederhana, memotivasi sahabat yang miskin, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu karunia Allah yang Allah kasih kepada siapa yang Dia mau. Maksudnya teman-teman sekalian, mintalah kalian kepada Allah agar bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kaya itu. Coba cari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, jangan vakum, bergerak. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan fa inna haraka barakah, fa inna fi harakatin barakah. Setiap gerak upaya Allah akan nilai dan Allah akan berikan berkah. Yang salah kalau seorang muslim vakum, bahkan kadang-kadang subhanallah kerja di sebuah tempat yang haram, lalu mengatakan saya mau makan apa ya kalau saya keluar dari sini? Subhanal Khaliq. Lalu anda waktu di rahim ibu anda selama 9 bulan pernah berpikir nggak makan dari mana? Ibu kita setengah mati ngunyah makanan, lalu kita mengambil saripatinya. Dia setengah mati minum yang bergizi, ya, yang bernutrisi tinggi dan seterusnya. Kita cuma ambil saripatinya. 9 bulan kita nggak pernah pikir makan dari mana. Waktu kita masa anak-anak, belasan tahun, bahkan mungkin anda sampai SMP, SMA, itu anda tidak pernah berpikir dari mana orang tua kita dapat uang. Kita cuma tahu butuh bayar ini, butuh beli ini, dan seterusnya. Cuma mengeluh saja dan dibelikan. Dari mana anda pernah berpikirkah dari mana uangnya? Kita makan terus bertahun-tahun. Kenapa setelah 2 tahun, 3 tahun kerja di sebuah instansi yang haram secara agama, konsekuensi tanggung jawabnya besar hari kiamat, lalu anda mengatakan kalau saya keluar saya mau kerja di mana? Subhanallah. Dulu masih bayi, belum punya titel sarjana, tidak pernah takut. Sekarang sudah sarjana ketakutan. Mana iman dan amal soleh kita? Mana keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini harus difahami ikhwan dan akhwat sekalian, bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan, ya, menentukan dan memastikan janjinya sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan ubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri mengubah diri mereka. Harus berupaya, berusaha, baru Allah keluarkan, gitu kan? Orang sakit, kata ulama, lebih cepat sembuh dengan dia ikhtiar. Coba tanya, konsultasi sama dokter, minum obat, ikhtiar bertanya, daripada orang yang vakum duduk tidur nanti sembuh sendiri, gitu kan? Pasti berbeda. Maka harus seseorang itu bergerak di dalam agama Islam. Ini jelas sekali. Ini jelas sekali. Baik, contoh yang ketiga, secara rasional saja saya kasih. Masjid ini sekarang, saya ceramah, antum dengar. Kita semua insya Allah dapat pahala kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah tanamkan dalam hati kita keikhlasan itu. Hadir di masjid, sholat tahiyat masjid, kita nunggu antara sholat dengan sholat, ini juga termasuk insya Allah sampai duhur nanti, kemudian hadir di majelis ilmu, banyak sekali fadilah yang kita dapatkan nih. Saya sering kasih contoh di pengajian saya teman-teman sekalian, kalau saya sholat, lalu teman saya juga di sebelah sholat, saya mengajak dia, tadinya dia nggak sholat, saya panggil, ayo sholat ya, dia sholat, saya dapat pahala, misal contoh saja dikasih pahala sama Allah 100, dia juga dapat pahala 100 karena dia sholat, gitu kan? Dua-dua dapat pahala. Tapi saya karena mengajak dia dikasih pahala sama Allah 100 persis pahala dia tanpa dikurangin dari pahala dia. Plus bonus, saya dapat 200 karena ngajak orang. Tapi pernah gak kita berpikir bahwasanya orang yang bangun masjid ini panen pahala semua orang yang sholat? Artinya dari mana orang bisa bangun masjid? Dari harta, ikhwahwat sekalian. Harus punya uang, harus punya pendapatan, tapi pendapatannya sumbernya halal, keluarnya jelas kemana, bukan dipakai foya-foya. Bangun masjid, sabda Nabi SAW dalam hadis sahih dikatakan, man bana baitan lillah, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun di muka bumi rumah untuk Allah, masjid, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Oh Ustaz, saya nggak mampu bangun satu masjid, nggak masalah. Ada hadis lain yang mengatakan siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar cakaran kaki burung di tanah, semampu kita cuma ikutkan 10.000 rupiah, 100.000 rupiah, digabung dengan pembelian semen dan batu bata dan seterusnya, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Jadi beda, orang yang menggunakan harta itu besar sekali. Besar sekali gitu kan, dia akan dapatkan pahala. Bayangkan kalau masjid ini menampung 1.000 orang misalnya, atau 2.000 orang, setiap orang yang sholat, berapa banyak pahala yang didapatkan. Sementara tadi saya kalau ngajak teman saya 1 orang, saya sudah dapat pahala dia. Bagaimana dengan orang yang bangun masjid ini? Rumah anak yatim, perbaikan jalan, banyak sekali.
kegiatan-kegiatan sosial, mencetak Al-Quran, ya kan? Belum lagi kalau kita bicara jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini peran yang paling besar dari Utsman bin Affan yang akhirnya membeli surga dengan hartanya. Karena beliau luar biasa dalam menginfakkan hartanya, dan subhanallah, kata kuncinya di sini, Utsman bin Affan tidak punya ijazah dari Amerika ekonomi. Utsman bin Affan tidak paham komputer zaman dulu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah seorang yang lahir dari Mekah, belum bisa membaca dan menulis. Karena masyarakat Mekah itu tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kita lihat nanti bagaimana kekayaan yang Allah Azza wa Jalla bukakan karena satu kata kuncinya, sumbernya halal, kemudian rajin berinfak. Itu dibukain sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang punya ijazah S1, S2, S3, profesor, biasa saja keadaannya. Berapa banyak orang yang punya perusahaan banyak, besar, mobilnya mewah, tapi pada saat meninggal ternyata utangnya lebih besar daripada asetnya karena terlibat dalam masalah ribawi. Apakah ini dianggap prestasi dunia, ikhwan dan akhwat sekalian? Atau seseorang yang dasarnya memang tidak punya ijazah? Bukan saya katakan Anda vakum, jangan cari ijazah, bukan. Saya ingin membuka wacana, ternyata bukan ijazah yang mendatangkan sebuah rezeki, tapi kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki yang akan membuka itu, yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sumbernya jelas, halal, dan dikeluarkan di jalan Allah, rajin mengeluarkan jalan Allah. Kita yakin titipan dari Allah, maka secara otomatis Allah akan limpahkan ya apa yang sebenarnya kita minta. Inilah yang akan kita pelajari dari figur Utsman bin Affan, seorang yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla menyempurnakan, ya kata penulis buku di sini, kalau teman-teman yang belum punya buku bisa mengambil atau membelinya di depan. Di sini ditulis oleh penulis, beliau mengatakan dia adalah Dzun Nurain, dua orang yang ada seseorang yang mendapatkan dua cahaya. Ini sebab beliau menikahi dua anak Nabi SAW yang akan kita jelaskan nanti. Beliau mengatakan seorang laki-laki apabila kita menelusuri jalan kehidupannya, niscaya kita akan menghirup semerbak wanginya sifat malu, tawadhu, merendah, kedermawanan, kemurahan hati, dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau mengatakan juga pada zaman jahiliyah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang terbaik di kaumnya. Sangat baik akhlaknya, dihormatin, hartawan, tawadhu, pemalu, dan kata-katanya selalu santun, sehingga kaumnya sangat menyintai dan menghormatinya. Dia juga di zaman jahiliyah, subhanallah, tidak pernah sujud ya kepada berhala sama sekali, dan tidak pernah melakukan perbuatan keji dan menzalimi orang lain. Dan sekian banyak kisah-kisah atau riwayat yang berhubungan dengan masalah kelebihan Utsman bin Affan yang akan kita lebih paparkan di kedepannya nanti insyaallah. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang lahir 6 tahun setelah kejadian Ashabul Fil. Ashabul Fil, Nabi SAW lahir pada saat tahun Fil, tahun gajah itu, ya, surah Fil. Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah itu, berarti perbedaan umurnya dengan Nabi SAW adalah 6 tahun. Beliau bernama Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdus Syams. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf. Jadi beliau bertemu dengan Nabi SAW di Abdul Manafnya, ya, di kakek Nabi SAW, bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, dan seterusnya nasabnya sama dengan Nabi SAW. Beliau memiliki kunyah, julukan yang biasa dipanggil, dan ini sunnah ya. Kalau seseorang memiliki anak laki-laki, maka dia memberikan namanya atau julukannya bernama Abu Fulan. Kebetulan anak pertama bernama Amr, maka dikatakan Abu Amr. Dan beliau juga memiliki julukan yang lain adalah Dzun Nurain. Dan dinukil dalam banyak riwayat yang sahih bahwasanya sebab diberikan nama Dzun Nurain ini karena beliau menikah dengan dua anak Nabi SAW. Yang pertama Ruqayyah, dan Ruqayyah ini perlu teman-teman tahu adalah seorang anak Nabi SAW yang dulunya menikah dengan sepupunya sendiri, namanya Utbah bin Abi Lahab. Tahu Abi Lahab kan tentunya, Abu Lahab ya. Abu Lahab itu paman kandung Nabi SAW dan punya anak laki-laki namanya Utbah bin Abi Lahab. Anak ini tadinya baik gitu kan, dan akhirnya Nabi SAW waktu belum diutus menjadi Nabi menikahkan Ruqayyah dengan Utbah bin Abi Lahab ini. Tapi dengan berjalannya waktu gitu kan, Nabi SAW berbaisan dengan pamannya sendiri, maka terjadilah pemahaman-pemahaman seringkali terjadi dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita lihat kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka umumnya baisan sama besan ini ya saling pemahamannya keliru, salah faham. Abu Lahab ini sering merasa
tetap posisinya sebagai paman. Walaupun Nabi SAW sudah menjadi besannya, Nabi SAW sudah dewasa dan punya anak pada saat itu, dia selalu merasa ingin lebih dari Nabi SAW. Itulah Abu Lahab. Maka pada saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi, secara otomatis Abu Lahab pun harus tunduk dengan pendapat Nabi SAW. Ini yang membuat Abu Lahab tidak mau beriman. Dan akhirnya dia pun menyuruh anaknya Utbah untuk menceraikan Ruqayyah, gitu kan? Menceraikan Ruqayyah. Sebelumnya memang Uthman bin Affan dalam beberapa asar disebutkan sempat tertarik dengan Ruqayyah ini. Karena memang Uthman bin Affan ini, teman-teman sekalian, memiliki kelebihan fisik yang luar biasa. Beliau memang terkenal jarbu sama dengan Nabi SAW. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Artinya memang sedang tingginya. Wajahnya sangat tampan, hidungnya mancung, giginya rapi, kekar tubuhnya, berjenggot lebat, kulitnya sawo matang, dan memiliki lengan betis yang besar. Ya, dan rambut beliau lebat serta jenggot yang lebat dimiliki oleh radhiyallahu anhu. Jadi beliau memang memiliki tubuh yang sangat kekar. Dan Ali radhiyallahu anhu sempat ditanya pada saat itu, dikatakan bagaimana atau beritahukan kepada kami tentang Uthman bin Affan. Dia berkata, dialah seorang laki-laki yang dipanggil di kalangan malaikat dengan gelar Dzun Nurain atau pemilik dua cahaya karena menikahi Ruqayyah. Dan setelah perang Badr terjadi tahun 2 Hijriah, Ruqayyah meninggal dunia, lalu Nabi SAW menikahkan dia dengan Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in. Abdullah bin Mas'ud berkata, 3 orang dari Quraisy yang sangat terkenal di masa jahiliyah dan setelah Islam dengan ketampanan dan kemuliaan akhlaknya. Itu adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kita lihat di sini masuk lebih dalam tentang bagaimana masuk Islamnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan memiliki seorang tante yang terkenal dan akhirnya tantenya ini juga sempat masuk Islam, bernama Suda binti Quraiz radhiyallahu anha. Beliau sempat melihat waktu Uthman bin Affan mendengar bahwasanya Ruqayyah menikah dengan Utbah, sementara Uthman bin Affan memang tadinya kepengen ini melamar Ruqayyah, tapi sudah kedahuluan dengan sepupunya Ruqayyah sendiri. Akhirnya beliau sempat menyampaikan masalah tersebut kepada bibinya Suda binti Quraiz. Kemudian Suda mengatakan ada berita gembira yang lebih baik daripada itu. Kalau Ruqayyah sudah menikah dengan Utbah, ya sudah, ada berita gembira yang lebih baik daripada itu. Ayahnya Ruqayyah, Muhammad SAW, diutus menjadi nabi, dan dia akan mengeluarkan manusia dari kezaliman, dari kegelapan, dari menyembah berhala. Maka berimanlah kepadanya, maka kau akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Lalu Uthman bin Affan berkata, aku pergi sambil merenungi ucapan bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan apa yang disampaikan bibiku kepadaku, maka Abu Bakar berkata, demi Allah bibimu telah berkata benar pada apa yang diberitakan kepadamu. Bibimu telah menyampaikan berita kebaikan kepadamu, wahai Uthman. Engkau seorang laki-laki yang berakal, tegas, tidak samar kebenaran bagimu, kebenaran di samping kebatilan tidak rancuh bagimu. Uthman berkata, lalu Abu Bakar berkata kepadaku, berhala-berhala apa yang disembah oleh kaum kita ini, bukankah itu cuma sebongkah batu pejal yang tuli, tidak mendengar dan tidak melihat? Lalu aku menjawab, kata Uthman, begitulah. Kata Abu Bakar, wahai Uthman, apa yang dikatakan oleh bibimu telah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya yang dinanti-nantikan. Allah mengutusnya kepada manusia seluruhnya dengan membawa agama petunjuk yang benar. Aku bertanya, Uthman bertanya kepada Abu Bakar, siapa dia? Abu Bakar menjawab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lalu aku berkata kepada Abu Bakar, As-Sadiqul Amin, apakah yang kamu maksud adalah orang yang mendapatkan julukan yang jujur dan terpercaya? Karena Nabi SAW punya julukan ini di Mekah. Abu Bakar menjawab, benar, dialah orangnya. Aku berkata kepada Abu Bakar, maukah engkau menemaniku menghadapnya? Abu Bakar menjawab, iya. Uthman berkata, lalu kami pergi menemui Nabi SAW. Ketika melihatku, beliau langsung bersabda, wahai Uthman, jawablah seruhan Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Maka Uthman berkata radhiyallahu anhu, demi Allah, begitu melihat Nabi SAW dan mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tentram kepadanya. Aku pun membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Tidak seorang pun dari kaum Nabi SAW, yaitu Bani Hashim, yang masuk Islam sampai saat itu, namun tidak seorang pun
ya, yaitu Bani Hashim. Tidak seorang pun dari kaum Nabi SAW yaitu Bani Hashim yang masuk Islam sampai saat itu. Namun tidak seorang pun dari mereka yang memusuhi Nabi SAW selain pamannya Abu Lahab. Sampai turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Masad yang sudah kita